Halo, perkenalkan nama saya Kada Arfidianti Landari, NIM 181011170. Di video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Interpersonal Skill. Langsung saja kita ke videonya. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Setelah mempelajari 7 Habits untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 Habits ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seseorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Baik, akan langsung saya jawab. Kemenangan pribadi adalah keberhasilan seseorang dalam menguasai diri sendiri dengan membangun diri dari dalam keluar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cara memperoleh kemenangan pribadi adalah dengan melakukan 3 kebiasaan dari 7 Habits, yaitu menjadi proaktif, mulai dengan tujuan akhir, dan dahulukan utama, seperti materi yang telah dijelaskan di mata kuliah Interpersonal Skill. Ciri utama dalam kemenangan pribadi adalah kemandirian. Orang yang sudah menang secara pribadi akan merasa bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Contoh, individu yang memperoleh kemenangan pribadi akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan berpegang teguh pada keyakinan yang dimilikinya. Sedangkan kemenangan publik adalah keberhasilan individu dalam berhubungan dengan orang lain atau dalam arti lain mampu membuat image yang baik di mata publik. Caranya adalah dengan melakukan 3 kebiasaan di 7 Habits, diantaranya think win-win, berusaha untuk mengerti orang lain terlebih dahulu baru dimengerti, dan wujudkan sinergi. Misalnya, kita dalam menjadi seorang teman, apabila teman kita memiliki suatu permasalahan, alangkah baiknya apabila kita mendengar dan mengerti menurut sudut pandang dia, tanpa memaksakan sudut pandang kita dan menghakiminya. Lanjut ke soal nomor 2. 7 Habits adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 Habits ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habits. Yang pertama ada jadilah proaktif. Contohnya, kita harus mulai berani dalam menentukan apa yang kita inginkan dalam hidup dan berani mempertanggungjawabkan segala jenis keadaan yang kita ambil tanpa menyalahkan pihak lain. Misalnya, saya ingin menjadi seorang programmer. Saya akan memilih universitas yang memiliki jurusan komputer di dalamnya. Namun, apabila suatu saat terjadi masalah atau kesulitan yang saya hadapi di kemudian hari mengenai pilihan yang saya ambil, saya adalah orang satu-satunya yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Yang kedua, ada mulailah dengan tujuan akhir. Artinya, mulai memahami apa tujuan yang ingin kita capai. Contoh, ketika di masa depan kita ingin menjadi orang sukses dan membahagiakan orang-orang di sekitar, maka kita harus mulai melakukan hal-hal yang dapat mendukung tercapainya tujuan kita. Misalnya dengan cara belajar, memulai usaha, memperluas koneksi, memulai berinvestasi, dan hal-hal lain yang mampu mendekatkan kita kepada keberhasilan kita meraih tujuan hidup. Yang ketiga ada dahulukan yang utama, artinya menentukan hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup. Contohnya, saat ini kita sebagai mahasiswa memiliki tugas-tugas yang diberikan dosen. Itu termasuk hal yang penting dan mendesak karena memiliki tenggat waktu. Singkirkan segala hal yang menurut kalian tidak penting dan membuang waktu, dan segera selesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Yang keempat, ada berpikir menang-menang atau think win-win. Think win-win merupakan habits yang mendukung kemenangan publik. Itu artinya kita akan berinteraksi dengan orang lain di dalamnya. Jadi, apabila suatu saat kita dihadapkan pada situasi seperti ini, alangkah baiknya kita mencari cara agar pihak kita dan pihak lain sama-sama merasa diuntungkan. Misalnya, ketika ada tugas kelompok, jangan berusaha memojokkan teman yang ada dalam satu tim denganmu, tapi bersatulah untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Yang kelima, berusaha untuk mengerti orang lain dulu baru dimengerti. Misalnya, ada orang yang punya satu masalah dan bercerita denganmu, tapi kamu merasa kamu pernah mengalami hal tersebut. Cobalah mengerti dan memahami apa yang dia katakan. Berusahalah masuk ke dalam cerita dengan menggunakan sudut pandang mereka dan jangan menggunakan sudut pandang diri sendiri. sehingga kita akan bisa mengetahui situasi real yang mereka rasakan.
Kemudian yang keenam ada sinergi atau menghargai perbedaan. Contoh, dalam suatu perusahaan memiliki struktur organisasi dan masing-masing dari mereka memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Namun, apabila ada suatu permasalahan, kemudian mereka bergabung dan bekerja sama dalam menentukan keputusan yang harus diambil, mereka akan menemukan keputusan yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir ada asalah gergaji. Contoh, sebagai seorang mahasiswa, ada banyak hal yang saya lakukan untuk mengasah gergaji saya, baik dari segi dimensi fisik, spiritual, mental, maupun sosial. Saya sudah rutin melakukan olahraga setiap minggu di sela-sela waktu senggang saya, sekitar 1 jam atau 2 jam untuk menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, saya juga rutin membaca, belajar, dan mengikuti berbagai kegiatan seminar yang diadakan di kampus untuk memotivasi diri saya dalam mengasah atau menggali potensi diri. Dalam segi kesehatan mental, saya melakukan refreshing dengan pergi ke pantai atau tempat wisata lain, baik bersama keluarga, pacar, ataupun teman. Namun, karena situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan saya untuk bepergian, saya mengganti kegiatan tersebut dengan mendengarkan musik atau menonton hiburan yang bisa membuat pikiran saya menjadi lebih rileks. Ke soal nomor 3. Menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Menurut saya, setelah saya belajar mata kuliah interpersonal skill, ada banyak ilmu yang saya dapatkan, baik untuk sekarang maupun di masa depan. Saya jadi mulai mengetahui tentang bagaimana cara menjadi sosok individu yang lebih baik, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat dan dengan individu lain, bagaimana cara menghargai diri saya sendiri dan juga diri orang lain, mulai berpikir positif mengenai segala hal yang terjadi di dalam hidup saya, serta meningkatkan kepercayaan diri saya untuk lebih mengasah potensi yang saya miliki yang berguna untuk kehidupan saya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Soal nomor 4. Ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Cara saya merubah kebiasaan saya setelah mengikuti pelajaran interpersonal skill. Yang pertama, saya mulai berubah dari cara pikir saya lebih dahulu, yaitu menjadi lebih positif. Apabila ada hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi saya akan lebih introspeksi diri daripada menyalahkan keadaan dan lingkungan sekitar. Yang kedua, saya selalu menggunakan 3 magic words ketika berbicara dengan orang lain agar mereka merasa dihargai. Yang ketiga, saya berusaha menjadi pendengar yang baik agar lebih bisa mengerti orang-orang di sekitar saya. Yang keempat, saya mendahulukan segala hal yang menurut saya prioritas. Dan yang terakhir, saya mulai menggunakan waktu luang yang saya miliki untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Misalnya mengikuti seminar kampus, menonton tayangan yang lebih memotivasi diri, atau mengikuti acara yang diadakan di SDT Banjar saya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.